Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita akan belajar hari ini dan senang sekali kita dapat dipertemukan kembali dalam posisi dalam sehat walafiat dan mudah-mudahan semuanya dalam keadaan demikian pula bersama keluarga, dan kita akan memulai pelajaran ini untuk mendalami FPB dan KPK yang pada kesempatan hari ini kita melanjutkan tentang FPB dan KPK yang sebelumnya sudah kita pelajari tentang faktor bilangan, kelipatan, dan faktorisasi prima. Nah, di situ kita akan menggunakan hal-hal tersebut, terutama di dalam faktorisasi prima untuk memudahkan kita mendapatkan FPB dan KPK. Baik, kita mulai pelajarannya. Kita awali bersama-sama dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita share dulu. Kita gunakan laptop saja. Menentukan FPB dan KPK. Nah, kita menggunakan yang pertama pohon faktor. Nah, faktor yang dipakai adalah faktorisasi prima. Baik, ada angka kita tulis. Ada angka 12. 12 itu terdiri dari, kalau kita bagi menjadi 12 itu terdiri dari angka apa? Bisa dibagi 2. Ya, 12 genap itu bisa dibagi 2. Kemudian sebelahnya hasilnya 6. Dapat ya. Sekarang 2 sudah bilangan prima. Kita ingat kembali. Bilangan prima itu apa? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Itu di antara 1 sampai 20 ya. Baik. 6 itu bilangan bukan bilangan prima. Kita ambil dulu, kita gambar lagi, buat pohon kembali. Nah, terus ternyata yang bisa dibuat 6 itu masih bisa dibagi 2. Maka pasangannya adalah 3. Nah, 3 sudah tidak bisa kita dapatkan hasilnya lagi. Maka ini bilangan prima. Ini sudah dapat bilangan prima ya. Jadi ini jadi sudah mendapatkan bilangan prima, ada kotak-kotaknya. Nah, dengan demikian berarti halo? Bentar, kita gunakan. Nah, dalam bilangan ini kita sudah dapat faktor prima dari 12, yaitu ya 12 sama dengan 2. Dapat faktorisasi primanya jadi 3. Kemudian kita tentukan cari bilangan yang lain untuk bilangan prima berapa. Misalnya 20 atau 16 ya. 16 saja. 16. Nah, sekarang 16 kita dapat gunakan cari primanya. Ya. Nah,
2 semakin genap bisa dibagi 8 hasilnya. Dapat 8. Nah, sekarang lanjut lagi. Kita dapatkan 8 bukan bilang 5. Kita turunkan lagi. Sekarang kita bagi berapa? Bagi 2. Hasilnya 4. Nah, sekarang sudah dapat 4. 4 bilangan bukan bilangan prima. Kita buat lagi. Berarti turunkan lagi pohonnya. Jadi hasilnya sekarang masih bisa bagi 2. Ya. Nah, kita lingkar dulu, atau tandai dulu yang bilang prima. Bilang prima. Bilang prima. Bilang prima. Bilang sudah dapat. Nah, sekarang faktor dari 16. 16 faktorisasinya ya. Oke, sama dengan 2 kali 2 kali 2 kali 2. Nah, di sini bisa kita buat jadi berpangkat ya. Atau tetap dengan seperti ini. Nah, sekarang kita lihat pasangannya. Kalau untuk menentukan EPB, ketentuannya adalah pastikan dia berupa bilangan yang faktornya sama saja, yang sama. Pilih yang sama. Jadi kita tidak perlu mencari yang lain. Kita lihat ya, kita bikin kotaknya dulu atau tandanya. Supaya mudah. Ini sama. Nah, 1. Yang kedua. Ya, oke. Berarti 2 pasang. 2 pasang. Nah, pasang ini kita tuliskan 2 kali 2. Sudah selesai. Sekarang 2 kali 2 berapa? 4. Nah, jadi pasangannya masing-masing, bukan yang mendatar ya. Pasangan dari 12 dan 16. Maka hasilnya dapat 4. Nah, sudah ketemu. Mudahan. Nah, berikutnya kita gunakan mencari KPK. KPK. Caranya hampir sama dengan tadi. Nah, sekarang ya kita ambil dulu tanda lingkar ya. Ini. Oke. Nah, kemudian ada 2 nih. Ada 2 ini. Nah, sekarang ada perbedaan kan? Yang punya pasangan, nah kita tulis ulang. Kita tulis ulang di KPK-nya. 2 kali 2. Nah, sudah selesai kan? Nah, yang melingkar kita tuliskan. 2 kali 2 kali 3. Nah, sudah dapat. Selesai sampai sini, kita tinggal menghitungnya. Berarti 2 kali 2, 4. Dikali 2, 8. Dikali 2, 16. 16 kali 3, hasilnya. Nah, kali 3 hasilnya 48. Ya. 48.
Jadi kita sudah mendapatkan cara menemukan cara FPB dan KPK dan cara yang mudah. Nah, sampai di sini. Misalnya, kita ulang sedikit, kita ingatkan lagi bilangan prima. Yang penting kita tahu bilangan prima itu apa. Apa saja bilangannya. Di antara 1 sampai 20 ada 1, 2, 3, 5, 7, 11, 13, dan 17, 19. Jadi antara 0 sampai 20 itu ada 8 bilangan prima. Sampai sini bisa dipahami ya. Baik, selanjutnya kita coba lagi yang kedua. Soal yang berbeda. Kita hapuskan dulu. Oke. Clear all. Sekarang kita ingat ya angka-angkanya tadi bilangan. Kita lanjutkan pada bilangan untuk yang lain. Bilangan yang lain ya. Ini kita mulai dari 14. 14 itu kalau bilangan biasanya atau 14 mencari dan 20. Nah, kita cari faktor dari 14 dulu. Faktornya 14 20 ya. Dari 20 ya. 40. Nah, kita buat pohon faktornya. Ini 14 dibagi berapa? Genap bagi 2. Ya. Bagi 2 ya. 2 hasilnya 7. Apakah 7 bilangan prima? Benar, 7 bilangan prima. Jadi kita selesai sampai sini. Kita cukupkan karena sudah bilangan prima. Bilangan prima. Tandai kotak dulu. Kemudian ada 20. Kita ambil dulu untuk buat pohon faktornya. Apa bisa dibagi berapa ini? Kalian tahu? Ya, yang pertama bisa bagi 2 karena genap kan. Ya, genap. Kemudian 10 hasilnya 20 bagi 2 10. Nah, yang mana harus diturun lagi? 10. 2 bilangan 5. Kan? Nah, 10 genap masih bisa dibagi 2. 2 pasangannya atau hasilnya 5. Nah, maka di sini ada kita menemukan bilangan primanya ada 2. Ya. Berikutnya ada 5. Ya. Sekarang kita tulis. Ya, kita tulis untuk faktor 14. Faktorisasinya. 14 sama dengan 2 kali 7. Dan ada faktorisasi berikutnya. 20. Ada 2 kali 2 kali 5. Nah, di sini sudah kelihatan?
Tadi bagaimana mencari FPB-nya? FPB-nya ditentukan dari faktor persekutuan terbesar. Kita gunakan lingkaran atau tanda tadi, kotak. Ya, ini satu. Ada lagi yang lainnya sama? Tidak ada. Tidak ada, maka kita dapatkan hasil PB-nya adalah 2. Gampang kan? Selesai. Nah, berikutnya kita buat tandai dulu dengan lingkaran. Nah, tidak ada temannya di ketiga lingkaran. Baik, nah sekarang kita menentukan KPK-nya. KPK dari 14 dan 20 adalah tinggal kita bagaimana tadi cara mencarinya. Nah, ini satu, tulis yang ini bagian ini sudah ditandai kering kotak. 2 kali yang akarnya ditulis semua. 2, 5, 7. Nah, semuanya ya. Nah, siapa yang tahu jawabannya? 2 kali 2 kali 5 kali 7. 2 kali 2, 4. 2 kali 4 kali 5, 20. Kali 7 hasilnya 140. Jadi KPK-nya adalah 100 ml. Lagi. 100. Di 140 agak miring ya. Baik, jadi nilainya 140 dari KPK. Sampai di sini paham ya cara menentukannya? Nah, itu satu saja yang kita pelajari kesempatan ini. Mudah-mudahan ini memberikan bekal awal untuk lebih mendalami dalam pelajaran FPB dan KPK. Bagaimana menentukan hasilnya dengan benar? Ini adalah menggunakan cara pohon faktor. Mudah-mudahan bisa dipahami. Untuk cara yang lain insya Allah akan nyusul pada pertemuan berikutnya. Baik, untuk selanjutnya kita dulu. Mudah-mudahan dipahami. Kita tutup pertemuan ini dengan membaca Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat. Sukses semuanya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.